mengadvokasi persoalan kejahatan perdagangan orang selama ini, baik yang terjadi di tempat perekrutan pertama, katakanlah di NTT, di NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar pada akhirnya harus melalui Batam. Dan Batam itu menjadi pintu masuk untuk memberangkatkan mereka keluar secara ilegal, tetapi Batam juga menjadi pintu kedatangan tenaga kerja ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sehingga Batam ini menjadi surga dari sindikat perdagangan orang yang terorganisir. Kata-kata terorganisir di sini memberi arti bahwa pelaku di dalam sindikat perdagangan orang ini tidak hanya orang-orang swasta, tetapi juga banyak pejabat penegak hukum ikut bermain dan terlibat. Sejumlah nama santer dan menjadi buah bibir pembicaraan tidak saja di Batam, di NTT, di NTB kita dengar sejumlah nama yang meskipun kita belum bisa mengidentifikasi siapa-siapa mereka itu, tetapi nama-nama yang santer disebut kita merekam dan mencatat sejumlah nama. Ada nama yang disebut sebagai Raden Saleh, ya. Ada yang disebut sebagai Sahril, ada yang disebut sebagai Joni, ada yang disebut sebagai Aim, ada yang disebut sebagai Munir, Samsul, Takdir, dan lain-lain, masih banyak nama. Tetapi kesulitan kita sekarang mengidentifikasi siapa, karena banyak orang bernama Raden Saleh, banyak orang juga bernama Sahril, banyak orang juga bernama Joni, dan seterusnya dan seterusnya. Kesulitan kita saat ini mengidentifikasi nama-nama ini dan apakah betul mereka ini adalah pemain lapis atas yang memainkan peran dalam mendistribusi dana, mengatur strategi, menutup sana, menutup sini, sehingga dari tahun ke tahun perdagangan orang ini sulit untuk dicegah dan apalagi diberantas. Kelompok-kelompok inilah yang membuat masalah perdagangan orang secara ilegal sampai dengan saat ini tidak bisa diatasi. Kesulitan pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, pertama, karena oknum aparat yang seharusnya ada di dalam barisan dengan segala kewenangannya yang diberikan oleh negara atau oleh undang-undang untuk mencegah dan memberantas, mereka dilindungi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, anggaran juga negara menyiapkan. Tetapi lagi-lagi negara ini selalu gagal mencegah dan memberantas karena sebagian oknum aparatur, baik aparat penegak hukum maupun oknum-oknum yang ada di dalam gugus tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya itu terdapat 20 institusi negara, kementerian dan lembaga, ada menteri ada menteri pembangunan manusia dan kebudayaan, ya, ada Menko Polhukam, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, BIN ada di dalam, kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja ada di dalam, ada 24. Tetapi 24 anggota yang ada di dalam gugus tugas ini seperti tidak berdaya. Padahal mereka ada di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang diketuai oleh gubernur di setiap provinsi atau bupati di setiap kabupaten. Tetapi perdagangan orang ini tidak pernah berkurang, menurunkan angkanya saja sulit. Ini juga menandakan bahwa mereka ikut bermain. Di Batam sudah terbukti ada anggota kepolisian yang akhirnya dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat, ya. Kemarin terkait dengan Romo Pascal, seorang anggota BIN yang disebut-sebut sebagai kepala bagian operasi di
bin daerah Kepri disebut-sebut menjadi backing di dalam perdagangan orang, sehingga di Batam sendiri pemerintah seperti kesulitan, ya. Nampak sekali bahwa seakan-akan kedaulatan negara, ya, kekuasaan pemerintahan negara di bidang hukum tergadaikan, ya. Seolah ada sebagian kekuasaan negara di bidang penegakan hukum diambil alih oleh mafia ini, sehingga mafia ini mengendalikan terus-menerus yang membuat aparat penegak hukum tidak berdaya. Padahal kerugian yang ditimbulkan daripada perdagangan orang, ya, tenaga kerja ilegal yang diperdagangkan ini, kerugiannya setara dengan devisa yang diperoleh negara dari pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara sah. Jadi kalau kemarin kita dapat informasi bahwa devisa yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dari tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja migran Indonesia itu 150 sekian triliun, maka kerugian negara akibat perdagangan orang ini juga negara mengalami kerugian ratusan triliun. Ini yang sesuatu yang selama ini kelihatannya pemerintah abai. Pemerintah membiarkan kekuasaannya digerogoti oleh mafia. Karena buktinya apa? Mereka tidak pernah ditindak. Yang ditangkap itu pelaku lapangan, itu pun prosesnya tidak jelas di polisi, tidak tuntas. Kalaupun tuntas, hukumannya ringan. Pertanyaannya, kemana negara? Negara tidak hadir. Dan yang lebih parah lagi, korbannya tidak hanya tenaga kerja Indonesia yang diperdagangkan, tetapi pembela hak asasi manusia, pembela hak-hak korban perdagangan orang, itu pun sekarang sudah mulai jadi korban, yaitu apa? Melalui kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Romo Paskalis di Batam. Ini salah satu contoh dan modus mengapa negara selalu kalah. Saya kira ini pengalihan isu. Jadi kekuatan besar sindikat mafia perdagangan orang bermain memasukkan idenya kepada pemerintah dan supaya pemerintah lebih baik mencegah perdagangan pakaian bekas, impor pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia ketimbang mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kenapa? Tindak pidana perdagangan orang ini hasilnya menggiurkan, ya. Kalau dikatakan bahwa devisa negara yang diperoleh dari pekerja migran Indonesia itu 150 triliun per tahun, ya, maka 150 triliun per tahun juga kerugian yang diderita oleh negara karena dikorupsi oleh sindikat mafia perdagangan orang yang bergulir terus-menerus. Sehingga pemerintah harus mencari otak dan pentolan yang disebut-sebut berada di Jakarta. Kita belum tahu sekarang ini siapa pemainnya. Ada yang menyebut nama inisial ini, ada yang disebut nama inisial itu, ada yang disebut nama John apa dan segala macam. Dan ini harus dicari. Tidak bisa kita diamkan. Tidak bisa kita biarkan semangat untuk memberantas perdagangan orang secara ilegal ini hanya kepada peran serta masyarakat sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Romo Paskalis dengan lembaganya yang ada di Pangkal Pinang. Presiden harus tegas menginstruksikan, ya, kepada aparatnya, dan yang bisa lebih dipercaya saat ini saya kira Menko Polhukam yang bisa mengorganisir, ya, menghidupkan kembali lembaga gugus tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Karena dari sekian banyak keanggotaan kementerian dan lembaga di dalam gugus tugas ini, yang efektif menjalankan fungsinya saat ini Menko Polhukam dan BP2MI yang dipimpin oleh Benny Ramdhani. Kita lihat Benny Ramdhani sudah banyak melakukan terobosan. Bagaimana dia bisa mengangkat harkat dan martabat pekerja migran Indonesia, diberangkatkan sebagai duta-duta Indonesia yang akan ditugaskan di luar negeri. Ini luar biasa, satu terobosan yang harus didukung. Dan sekarang ini bagaimana seharusnya BP2MI diberi kewenangan lebih untuk fokus kepada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi lembaga BP2MI harus ditingkatkan supaya setara dengan sebuah kementerian. Katakanlah dia sejajar dengan Menteri Tenaga Kerja, dia punya kewenangan penuh khusus menangani masalah ini karena menghasilkan sangat besar.
PMI saja 1 tahun 150 sekian triliun. Kalau misalnya yang ilegal ini juga dilegalkan, tentu ada kelipatan dari penghasilan untuk devisa negara. Nah, pengalaman yang dialami oleh Romo Paskalis, pemerintah harus tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pejuang hak asasi manusia, para pembela hak-hak pekerja ilegal dan lain-lain, tetapi para pekerja ilegal, para pembela pekerja TKI ilegal dan sejenisnya harus diberi kekebalan, ya. Mereka dijanjikan mendapat perlindungan oleh negara. Mereka dijanjikan dilindungi oleh hukum, tetapi dalam praktek justru mereka dikriminalisasi. Dan inilah yang selama ini sudah menjadi tren. Ketika kelompok masyarakat, entah itu LSM atau masyarakat, melaksanakan fungsi peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah, yang dalam hal ini membantu pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Tetapi pada waktu yang bersamaan, mereka dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang dikontrol oleh lembaga ini, oleh LSM ini, ya sebagaimana yang sekarang diperhadapkan kepada Romo Paskalis.